Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Rizko dengan NIM 205222108. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan resensi buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata. Kita masuk pada identitas buku. Jadi buku ini berjudul Metodologi Studi Islam yang ditulis dan dikarang oleh Profesor Dr. Haji Abu Dinata MA. Buku ini diterbitkan pada Juni 2014 oleh Raja Wali Pers. Buku ini juga memiliki tebal halaman sekitar 481 halaman. Pada buku ini telah dijelaskan bahwa Islam merupakan agama samawi terakhir yang diturunkan kepada seorang Rasul penutup bernama Muhammad di Jazirah Arab. Nah, meski turun di daerah Gersang, Islam ditakdirkan menjadi penutup dan penggenap misi tauhid untuk membawa kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat pada umat manusia, atau bisa disebut juga sebagai rahmatan lil alamin. Di kawasan yang mayoritas penduduknya muslim, banyak terjadi konflik mematikan. Belum lagi, Islam sulit memberikan solusi bagi berbagai persoalan kemanusiaan di masa modern ini. Betapapun, ia pernah menjadi jantung dari peradaban yang sangat unggul dan berkontribusi besar bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tapi kini, Islam tidak bisa seperti itu lagi. Nah, adanya ketimpangan antara misi ideal Islam dan realitas keberadaan umat yang dewasa ini, Abu Dinata menganggap bahwa ini menjadi muncul sebab tidak dipahaminya Islam dengan sebagaimana mestinya. Menurut Abu Dinata, selama ini umat manusia khususnya Islam abai terhadap dimensi sosial ajaran Islam ketika mereka mencoba untuk memahaminya. Islam dipahami secara parsial sebelum adanya metodologi pemahaman yang komprehensif. Memang telah ada metode-metode tradisional yang mapan dan operasional yang digolongkan. Memang telah ada metode-metode tradisional yang mapan dan operasional yang digolongkan oleh Mukti Ali seperti nakli, akli, dan kasyaf. Tapi sayangnya selama ini ketiga metode tersebut berjalan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena ini Abu Dinata menulis buku Metodologi Studi Islam. Nah, beliau ingin menawarkan kerangka metodologis untuk memahami dan mengkaji Islam agar hasil kajiannya ini bernilai operasional dan menggerakkan peradaban ke arah yang lebih baik. Buku ini secara garis besar membahas 3 tema utama dalam studi Islam. Yang pertama yaitu hakikat dan posisi Islam sebagai salah satu agama dominan di dunia. Yang kedua, metodologi yang diadopsi dari humaniora modern untuk memahami Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu metode atau model penelitian agama Islam serta berbagai macam contoh aplikasinya. Nah, kita langsung bahas tema yang pertama yaitu hakikat Islam dan posisinya di antara agama-agama dunia. Jadi Profesor Abu Dinata menampilkan berbagai pandangan sarjana Islam seputar pengertian serta unsur-unsur agama. Lalu beliau menyimpulkan bahwa ada 4 unsur yang menjadi karakteristik agama, yaitu unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib, kemudian unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib. Yang ketiga yaitu unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Dan yang terakhir yaitu unsur paham adanya yang kudus atau scared. Nah, berdasarkan
empat uraian ini dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama menjadi kebutuhan manusia sebab beberapa faktor. Keberadaan fitrah pada diri manusia yang membuatnya memang secara intrinsik butuh pada agama. Fitrah beragama selain bisa dijelaskan secara teologis melalui ayat dan hadis, juga bisa dijelaskan secara psikologis, antropologis. Selain itu, argumen lainnya adalah kelemahan yang ada pada diri manusia sehingga butuh agama, dan adanya tantangan yang dihadapi umat manusia perlu ia hadapi dengan agama. Profesor Abudin-Natta menyebutkan bahwa Islam memiliki 3 posisi tersendiri di hadapan agama-agama besar atau agama-agama lain. Nah, Islam ini mengakui keberadaan agama tersebut sebagai risalah Tuhan kepada nabi-nabi sebelumnya. Terhadap agama-agama itu, Islam bersifat akomodatif, yaitu menerima unsur-unsur ajaran agama dahulu, dan persuasif, yaitu meluruskan kesalahan yang terjadi dengan cara yang baik. Meski mengakui adanya persamaan-persamaan ajaran, tetapi Abudin-Natta juga menegaskan bahwa dalam hal teologi setiap agama tetap memiliki unsur eksklusivitas yang tidak bisa dikompromikan kebenarannya. Oleh karena itu, dalam ranah ini kita harus saling menghormati antar agama. Di sini Abudin-Natta menunjukkan kecermatannya dalam membandingkan ajaran agama sehingga ia tidak terjatuh dalam perangkap pluralisme agama. Kemudian kita masuk tema yang kedua, yaitu metodologi memahami Islam. Dalam tema ini, Profesor Abudin-Natta membangun argumennya dari asumsi bahwa pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, yaitu maksudnya adalah belum utuh dan belum pula komprehensif. Oleh karena itu dibutuhkan metode studi Islam sebagai urutan kerja yang sistematis, terencana, dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode memahami Islam secara garis besar ada 2, yaitu komparasi dengan ajaran agama lain dan juga sintetis, yaitu mengintegrasikan metode ilmiah untuk memahami Islam yang historis. Metode Islam mengarah pada cara pandang untuk melihat Islam dari berbagai aspek. Guna melihat Islam dari berbagai aspek tersebut, Abudin-Natta mengadopsi paradigma ilmu-ilmu humaniora. Pengadopsian tersebut kemudian membentuk beragam pendekatan dari studi Islam. Di dalam bukunya, Abudin-Natta menyebutkan beberapa pendekatan dalam memahami beragam aspek dari Islam. Di antaranya yaitu teologis normatif, kemudian antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan juga psikologi. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu model penelitian studi Islam. Penjelasan tentang penelitian ini dibahas mulai dari kerangka teoretik penelitian hingga hal-hal teknis seperti penyusunan draft penelitian. Diberikan pula contoh model penelitian di beberapa bidang kajian studi Islam. Model yang dijabarkan antara lain penelitian filsafat Islam, model penelitian tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, fikih, politik,
pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam, pemikiran modern dalam Islam, dan sosiologi serta antropologi dalam Islam. Nah, dalam uraiannya disebutkan contoh-contoh karya penelitian dalam tiap bidang yang dilakukan oleh sarjana-sarjana ternama. Profesor Abudinata menegaskan bahwa pemakaian berbagai teori dalam meneliti Islam bukanlah untuk mencari benar atau tidaknya Islam secara normatif teologis, tetapi untuk meneliti aspek pengalaman dari ajaran Islam oleh pemeluknya. Mungkin karena alasan ini beliau memilih untuk mengadopsi ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai kerangka teoritik penelitian agama Islam. Pilihan ini kemudian membuatnya abai terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan filosofis namun penting. Dalam model penelitian pendidikan Islam, misalnya ia hanya mengulas hal-hal yang berkaitan dengan problema guru, sejarah, dan budaya pendidikan Islam sembari menyatakan bahwa filsafat pendidikan sudah cukup banyak dilakukan. Nah, bagian terakhir atau tema terakhir dalam buku Metodologi Studi Islam karya Abudinata ini berisi tentang bahasan tentang wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Abudinata tidak banyak terlibat dalam diskusi, tetapi ia hanya memaparkan pendapat setiap pemikir baik yang pro maupun kontra terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, beliau sangat sedikit mengutip langsung penggagas Islamisasi ilmu pengetahuan yang membahasnya cukup mendalam, yaitu Syekh Naqid Al-Atas. Akibatnya, penjabaran dari Abudinata ini kurang menyentuh aspek filosofis yang menjadi poin penting dari Al-Atas. Meski demikian, pada akhirnya Profesor Abudinata berkesimpulan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang memang mendesak, tetapi metodenya masih diperdebatkan. Baik, mungkin cukup sekian resensi yang bisa saya jabarkan atau saya jelaskan pada buku Metodologi Studi Islam karya Abudinata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.